Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Undang-undang Santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur. Kewajiban santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur. 1. Santri wajib sholat berjamaah 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. 2. Santri wajib mengaji kitab Sabina, Sulam, dan Bidayah. 3. Santri wajib mengikuti kegiatan jam belajar, musyawarah, dan khitbah di tempat yang telah disediakan. 4. Santri wajib memakai kopiah ketika keluar dari pesantren. 5. Santri wajib memakai bikini atau telasan ketika mandi di sumber, dalam tanda kutip menutupi pusar dan lutut. Jadi sampean manabi mandi sumber ngaku telasan sekiranya menutupi dari pusar sampai tekor. Paham ya? 6. Santri wajib membaca sholawat pada malam Jumat di masjid. 7. Santri wajib tahlil di masjid pada hari Jumat pagi. 8. Santri wajib tidur jam 11.00 kecuali belajar. Insyaallah deki beda petugas yang ngebel sampean harus asarin kecuali belajar. 9. Santri wajib membaca surah Yasin dan Asmaul Husna pada Selasa pagi di masjid. 10. Santri yang mau pulang, ingat 10. Santri yang mau pulang wajib membeli surat izin ke kantor keamanan, harus beserta walinya, orang tuanya, kecuali kifayah. Artinya sambian menabi pelai mana nikah yang sempurna entar ke kantor pengurus muntun surat izin pak ngamin aki ke pengasuh. Paham ya? 11. Santri yang mau keluar pondok, lain nih kan, santri yang mau keluar pondok seperti takziah, belanja ke Batu Lingir misal, dan lain-lain, harus menggunakan surat izin resmi dari keamanan. Sebenarnya makin nak kanak pun lembu dengan benda banyak saya ngajarin ngaku itu lupa ini kata sopan pas ketua pengurus tak ya ambil lega mulaku bertelengir saya telepon ketua pengurus. Larangan santri Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bira Timur. 1. Santri tidak boleh merokok, ikan toh taunya rokok santri. Paham ki? 2. Santri tidak boleh membawa handphone dalam kurung HP dan alat-alat elektronik lainnya seperti MP3 dan sejenisnya. 2. 3. Santri tidak boleh keluar batas pesantren tanpa izin. 4. Santri tidak boleh makan di luar pesantren, dalam kurung harus dibungkus. Misal contoh mbian ngobong narocok keluar bungkus dari ke dalam. Paham ya? 5. Santri tidak boleh hanya memakai kaos ketika keluar pesantren. Menabi keluar dari pagar cak kausan kunjung mana kausan tak kenging sebenarnya hari Jumat kenging. 6. Santri tidak boleh masuk ke dalam toko, tak boleh masuk ke dalam toko. 7. Santri tidak boleh main di lapangan bawah halaman SD. Ibarat berlapangan kasah, tak kenging merapi santren. 8. Santri tidak boleh main bola selain hari Jumat pagi. 9. Santri tidak boleh nonton TV. 10. Santri tidak boleh memakai sandal atau barang orang lain dalam kurung gosok
tanpa izin pemiliknya. Tak boleh agak sopan. Amit. 11. Santri tidak boleh berjalan berdampingan di jalan umum. Mana bimbingan mandia keban kamar yang jalan nikah tak boleh apa rapat kok tebrak kotor. 12. Santri tidak boleh mencuri. Santri tak boleh ngicuan. Ini kebiasaan pesen biring sempurna. 13. Santri tidak boleh berkomunikasi. Ingat, santri tidak boleh berkomunikasi dengan santri putri dalam kurung mengirim atau menerima barang apapun. Jika dibutuhkan silakan menghubungi pihak keamanan. Cek tretan tak ingin. Mereka kurpen berbuku, berdebu pun tak ingin. Cek maksa. Terus 14. Santri tidak boleh bertengkar, jatuh karang. 15. Santri tidak boleh meminjam kendaraan siapapun. Santri tidak boleh meminjam kendaraan siapapun kecuali milik pondok pesantren. Tak ingin nginjem di tetangga, kancane terkelantu seinjemi. Paham ya? Hal-hal yang dilarang oleh agama Islam juga termasuk undang-undang pesantren. Sanksi-sanksi pelanggar undang-undang dan kewajiban santri pondok pesantren Mambaul Ulum Bira Timur. Pelanggar kewajiban 1. Nomor 1, pelanggar kewajiban nomor 1 akan dicatat namanya. Ini kamu lambat berjemaah, akan dicatat namanya untuk disetorkan ke pengasuh waktu kajian berlangsung dan akan direkap setiap 1 bulan 1 kali dan namanya akan dipaparkan di Mading Putri. 2. Pelanggar kewajiban nomor 2 sampai 9 melanggar 1 kali akan diberi peringatan. Kedua kalinya akan dipanggil ke kantor pengurus untuk menerima pembinaan. 3. Pelanggar kewajiban nomor 10 jika tidak beserta walinya, dan ini kemudian pilih mana? Jika tidak beserta walinya, tidak akan diberi surat izin oleh pihak keamanan. Nikah permintaan wali nesambian. 4. Pelanggar kewajiban nomor 11 maka akan dipanggil ke kantor keamanan dan diberdirikan di depan film sambil membaca Al-Quran setelah jam belajar selama 2 jam. Anikah mon sambian keluar benih peleman keluar tak ngaku surat izin resmi dari keamanan, moro ngaku itu lubang tak dinas, maka sambian bekal panggil ke kantor pengurus pemancing ya ada belum selesai jam belajar selama 2 jam. Banyak kata. Pelanggaran larangan 1. Nomor 1, pelanggar larangan nomor 1 akan dipanggil ke kantor keamanan, diberdirikan di depan film sambil diberi rokok batang. Jika mau sarokok akan diberi rokok batang mulai sholat asar, mulai setelah selesai sholat asar sampai jam 5.00 WIB, dan namanya akan dipaparkan di Mading Putri. Mun sampai dipakai rokok sanksinya lastar sholat asar sampai ya dan telum mau Al-Quran sampai jam 5.00 ken sebelumnya yola kantor pengurus. 2. Pelanggaran nomor 2 dipanggil orang tuanya. Anika mun abut tahapi pengitek ibahapi, dipanggil orang tuanya untuk menghadap ke pengasuh, dan handphone atau HP akan diambil untuk kemaslahatan pesantren, kemudian dicukur, diberdirikan di depan film sambil membaca Al-Quran mulai setelah sholat asar sampai jam 05.00 WIB, dan namanya akan diletakkan di Mading Putri juga. 3. Pelanggar larangan nomor 3 dipanggil ke kantor keamanan. Ini kamu melebihi batas. Dipanggil ke kantor keamanan
diberdirikan di depan film sambil baca Al-Quran. Al-Quran saja. Jika diulangi, maka akan dicukur tanpa menghilangi sanksi yang pertama. 4. Pelanggar larangan nomor 4 dan 15 akan dipanggil ke kantor keamanan, diberdirikan di depan film sambil membaca Al-Quran setelah jam belajar selama 2 jam. 5. Pelanggar larangan nomor 5 sampai 11 akan dipanggil ke kantor keamanan untuk diberi peringatan dan pengarahan. 6. Pelanggar larangan nomor 12, ini ke bagian singicok nih kan, singicok, akan dipanggil ke kantor keamanan, dicukur, diberdirikan di depan film sambil membaca Al-Quran setelah sholat asar sampai jam 05.00 WIB, dan namanya akan diletakkan di Mading Putri, Pondok Putri. 7. Pelanggar larangan nomor 13 akan dipanggil ke kantor keamanan dan diberdirikan di depan film sambil membaca Al-Quran. Jika diulangi, akan dicukur tanpa menghilangkan sanksi yang pertama. Nikah, mohon kirim-ngirim pulpen, buku, kebinian, meskipun teraya tanah, tak boleh. 8. Pelanggar larangan nomor 14 akan dipanggil ke kantor keamanan. Jika diulangi, akan diberdirikan di depan film sambil membaca Al-Quran setelah jam belajar tanpa menghilangkan sanksi yang pertama. Nikah mana biar tokar. Kantor beda catatan, setiap santri, semua santri harus bernadar seperti berikut. Ngiring arang sarang, jangan menjadi santri yang munafik, karena ini merupakan dauh dari beliau dan harus kompak. Siapa? Anadar. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bernadar bahwa jika saya ketahuan membawa handphone, saya akan berikan ke pondok pesantren. Oke, semangatnya mungkin. Pelanggaran yang berkaitan dengan larangan agama itu lebih berat sanksinya daripada pelanggaran lainnya. Mengesahkan pengasuh Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bina Timur Kiai Haji Muhammad Isbat Abdul Qadir LC tertanda tangani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.